Shalom, berjumpa kembali di hari yang baru, berkat yang baru dan selalu semangat yang baru di dalam Kristus. Hari ini tema kita adalah cinta di padang gurun. Yeremia 2 ayat 12 berkata demikian. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantinku. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini menegaskan kepada penduduk Yerusalem di mana Allah memperingati umat Israel lewat Yeremia sebagai nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan, menegur, mengingatkan supaya bangsa ini kembali bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan menggambarkan hubungan yang indah antara Allah sendiri dengan umat Israel. Bahwa dikatakan umat Israel demikian taat kepada Tuhan di padang gurun. Demikian taat luar biasa di padang gurun. Walaupun masa-masa sulit, tetapi justru dalam masa sulit itu bangsa Israel mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Begitu indah hubungan antara umat dengan Tuhan sekalipun alami kesulitan di padang gurun, bagaikan cinta yang sepasang kekasih yang luar biasa. Ketika masa-masa sulit bangsa Israel betul berteriak berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Bagaimana mereka mengalami masa-masa sulit oleh karena memang mereka sedang dalam hukuman Tuhan sehingga diganggu oleh bangsa-bangsa lain karena mereka sudah meninggalkan Tuhan, menyembah berhala dan Tuhan menghukum mereka. Nah, ketika dalam masa hukuman itu, mereka dalam masa-masa sulit itu, mereka kembali berseru kepada Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan demikian indahnya luar biasa. Masa-masa susah itu akhirnya apa? Ketika mereka berseru meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan berikan pertolongannya dan bangsa ini dalam perjalanannya mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Di padang gurun, di perjalanan yang begitu luas dan panjang dengan situasi yang cukup sulit, mereka mengalami mujizat pertolongan Tuhan dengan luar biasa. Tetapi yang kedua, justru sesudah mereka masuk tanah yang subur, Tuhan hantarkan ke tanah yang subur, mereka menikmati buah, hasil tanaman dan segala yang baik, mereka mulai melupakan Tuhan. Jadi ketika di padang gurun masa susah, mereka ingat Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengantarkan mereka masuk di tanah yang subur, justru mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka mulai apa? Poin ketiga, menyembah berhala. Dan menyajikan tanah yang subur itu, berkat dari Tuhan itu dengan apa? Dengan penyembahan berhala. Mereka mendirikan tiang-tiang penyembahan berhala. Mereka menyembah Baal. Bahkan para imam dan hamba-hamba Tuhan tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Jadi para hamba Tuhan pun, para imam pun juga tidak lagi bertanya kepada Tuhan, tapi ikut-ikut menyembah Baal. Kepada ahli nujum bertanya. Jadi mereka betul-betul melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa bangsa ini, para pemuka negara, para pemuka agama, ketika masuk tanah yang subur, ketika senang, melupakan Tuhan. Ikut penyembah berhala. Tetapi ketika masa-masa susah, justru mereka bertanya pada Tuhan, berseru berteriak pada Tuhan, minta tolong. Namun ketika Tuhan berikan pertolongan, mereka betul senang. Tapi setelah mereka lepas dari kesulitan, mereka senang, mereka mulai melupakan Tuhan. Jadi hanya waktu susah saja ingat Tuhan. Waktu susah saja boleh mengucap syukur. Tapi ketika mulai subur, mulai kaya, mulai nyaman, mereka lupa Tuhan dan mulai menyembah berhala. Jadi Tuhan menegaskan bahwa waktu di padang gurun dalam masa sulit, kok cinta bangsa Israel kasih kepada Tuhan demikian luar biasa. Mereka berseru-seru kepada Tuhan ketika di padang gurun. Cintanya luar biasa, kasihnya luar biasa, taatnya luar biasa kepada Tuhan. Tapi ketika mulai senang, mulai subur, mulai melupakan Tuhan, mulai melupakan kasih yang mula-mula, dan mereka mulai berkhianat, menyembah dewa-dewa, pindah ke lain hati. Nah, itulah sifat manusia. Jadi saudara sekalian, dalam hidup ini ingat, ketika kita waktu susah cari Tuhan,
tapi kita senang juga harus cari Tuhan. Dan waktu susahnya luar biasa berseru, berdoa, tapi ketika mulai senang, mulai subur berdosa. Itu seringkali kecenderungan manusia ya. Waktu masa susah makan sepiring berdua gitu ya. Kadang para suami ya ingat-ingat juga ini. Ketika susah, wah dengan istri baik sepiring berdua, tapi ketika mulai senang, wah sudah mulai neko-neko. Ini jangan sampai. Di sini Tuhan menegaskan pada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Jadi ingat, jangan hanya susah saja ingat Tuhan. Senang, mengucap syukur. Tetapi waktu senang, waktu rezeki banyak, mulai melupakan Tuhan. Kalau mulai melupakan Tuhan, waktu senang dalam sekejap mata, 1 detik saja, Tuhan bisa ambil kembali semuanya. Jadi Yeremia tegaskan waktu susah, waktu senang harus selalu ingat Tuhan. Susah ingat Tuhan, mengucap syukur. Waktu senang pun lebih mengucap syukur. Karena Tuhanlah yang membawa bangsa ke tanah subur. Demikian juga kita. Waktu kita susah mengalami persoalan, tekanan, tingkat kesulitan, kita mengucap syukur. Tapi ketika kita juga mendapatkan pertolongan Tuhan, rezeki tambah banyak, harus lebih mengucap syukur lagi, jangan melupakan Tuhan. Ingat, cinta mula-mula. Ingat ketika cinta di padang gurun demikian indah, waktu susah bersama-sama, tapi waktu senang juga harus terus bersama-sama. Susah bersama dengan Tuhan, senang bersama dengan Tuhan. Karena waktu susah, Tuhanlah yang memberi pertolongan kepada kita. Jadi terus mengingat Tuhan dalam kondisi apapun juga, baik di padang gurun, baik di tanah subur, ingat selalu apa? Ingat Tuhan, cinta Tuhan, mengucap syukur, dan selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan waktu susah maupun waktu senang. Ya, ingat dialah. Hari ini kita diberkati lewat teguran Nabi Yeremia kepada bangsa Israel ini, supaya kita tidak melupakan cinta waktu susah, cinta di padang gurun, cinta kepada Tuhan harus terus bertambah, hari bertambah besar. Amin. Shalom, salam cinta di padang gurun, terus setia dan takut akan Tuhan. Haleluya.